tidak bersyukur dan tidak ada teamwork-nya, tidak ada engagement-nya sama sekali. Jangan sampai seperti itu. Ya. Anda menjadi silent readers di dalam grup. Ya. KPM Tamrin itu bahaya, teman-teman. Ya. Jangan sampai seperti itu, karena ada juga nanti hukum tabur tuai. Anda bikin grup sendiri, nanti agent-agent Anda diem aja. Ya. Jangan seperti itu, teman-teman. Ada kontes yang disampaikan, oh teman-teman bersemangat lah, wah ini kontesnya luar biasa. Ya. Saya punya keinginan untuk dapetin kontes itu. Bahkan hal yang kecil-kecil ya teman-teman ya. Ibu Mira ya infoin kontes hari ini, semangatin ya. Bukan cuma kontes ya, ada event training, ada event workshop, ada event CG, ada event BOP, saling dorong, ayo rekrut, ya ayo ikutin, ayo gabung dan lain-lain. Itu yang disebut sebagai habit, teman-teman. Kalau Anda bangun habit kayak gitu, agent-agent Anda juga punya habit yang sama. Jangan kayak gitu, teman-teman ya. Anda misalkan lagi prospek foto, itu adalah habit, teman-teman. Bukan menyombongkan diri Anda lagi prospek, bukan. Tapi membuat orang lain memiliki semangat yang sama seperti Anda untuk prospek. Ini yang lupa, teman-teman. Punya media sosialnya, punya grupnya, tetapi sepi-sepi baik, teman-teman. Kemana aja, teman-teman. Jangan seperti itu, teman-teman. Grup yang sudah ada, bikin rame, teman-teman. Ya, heboh di sana. Ya, hal-hal yang positif, jelas, teman-teman. Itu yang disebut dengan habit. Lanjut apalagi teman-teman. Lanjut update terhadap setiap perkembangan yang tren yang terjadi di masyarakat ya. Info tentang COVID update ya. Info tentang politik update ya. Info tentang cupang lagi tren. Sekarang sepeda dikalahin sama cupang loh teman-teman. Update teman-teman ya. Update ya, DJ Candy jual celana dalam 50 juta juga update. Itu bisa jadi bahan obrolan loh teman-teman ya. MU dibantai 1-6 sama Hotspur, update teman-teman. Apapun juga update, dan itu jadi bahan obrolan ya. Kalau Anda seorang pebisnis yang luar biasa, apapun bisa jadi bahan obrolan ya. Lanjutnya namanya habit yang dibangun adalah hadir setiap pertemuan di kelas training. Mau ketemuan boleh ya, tetapi kan sekarang lagi PSBB ya. Mau online seperti ini juga oke. Oke, yang terakhir adalah menjadi good team player. Apapun yang sudah lakukan teman-teman, yang menjadi good player yang banyak ya. Ada yang lebih awal, ya pulang akhir ya. Saya kadang-kadang suka miss ya. Ketika ada sesi-sesi dulu saya training teman-teman ya. Saya lakukan coaching dan lain-lain, atau BOP deh ya teman-teman. Itu ada satu leader yang sangat menginspirasi saya. Posisinya udah tinggi banget ya. Posisinya udah tinggi. Tetapi apa yang terjadi ketika saya udah selesai training, BOP dan lain-lain? Dia pulang paling akhir dan yang paling luar biasa. OB di kita ada. Cuma dia justru malah yang bersih-bersihin gelas-gelas aqua, terus kotak-kotak makanan. Itu saya miss loh, ada leader yang kayak begitu ya. Dan teman-teman ya, bagusnya adalah itu menjadi habit yang luar biasa dan jadi contoh baik untuk agent-agentnya dia. Agentnya juga kayak gitu. Apa implikasinya teman-teman? Implikasinya teman-teman tahu bahwa kebersihan adalah sebagian dari kesehatan, dan tahu teman-teman bahwa bisnis kita adalah bisnis yang melindungi kesehatan. Itu prinsip kerja yang sangat luar biasa. Berpakaian rapi, nggak harus mahal, nggak harus bagus, rapi teman-teman. Ya, sisiran lah kayak saya pakai minyak memiliki kemauan belajar ya, bukan kemauan belajar tapi keinginan itu ya teman-teman disable lah ya, bisa disampaikan gitu. Duplikasi sikap mental yang positif ya. Sikap mental positif bukan berarti percaya sama orang lain, enggak juga, tapi sikap mental positif itu adalah apapun juga ya teman-teman bisa sikapi secara bijak gitu aja. Memiliki rasa tanggung jawab, memiliki sistem gitu ya, melakukan sistem teman-teman ya, edukasi, konsultasi dan lain-lain. Inilah habit-habit yang kita bangun teman-teman ya. Waktu saya nggak banyak teman-teman ya, ini kayaknya sudah mau habis nih 24/8. Kita punya istilah dream team. Apa sih dream team itu ya? Dream team, dream big, responsible, enthusiasm, achievement drive, passive action. Itu adalah dream. Apa timnya? Timnya adalah trustworthy, empowering, accountable, dan motivation. Nah, sebelum saya tutup sesi saya, adakah pertanyaan dari teman-teman? Silahkan. Buat teman-teman yang mau tanya boleh banget ya. Yo, ini boleh. Ini masih ada sekitar 11 menit kok. Ya, masih ada waktu. Gak nyangka bro, dari tadi nguliahin anggur. Ternyata udah jam 9 kurang. Sesi yang menarik adalah sesi yang tiba-tiba selesai aja. Iya, padahal kirain udah jam 9. Padahal kayak baru 10 menit apa setengah jam. Teman-teman yang mau minta materinya nanti saya kasih ya. Tadi ada satu slide yang saya masih harus rubah ya, yang di 5 hal di 90 hari pertama, nanti saya tambah. Ini perwakilan SAM dong, boleh bertanya. Di sini ada banyak kok SAM kita, ada Mas Andi, ada Mas Bambang, ada Mbak Weni ya. Yes, Bu Weni, apa kabar? Ini pembicara kita di GBOP kemarin.
Apalagi Yuk Pak Bambang, boleh di open mic-nya. Memang dream-nya akan menjadi agency director ya tahun ini kalau bisa. Yes. Amin gitu ya. Jadi nanti saya punya banyak agency director nih, Bro. Iya. Mungkin cara untuk menjadi agency director tahun ini, teman-teman sambil ya nanti mungkin di open mic ya, cara jadi agency director tahun ini kan mudah ya, Liz gitu ya. Artinya kita tahu nih bahwa kita punya target ya, bahwa AM kita harus jadi SAM gitu ya, FC kita harus jadi SAM ya. Dan ini adalah target yang paling realistis. Artinya kalau kita mau jadi agency director jangan kerja sendirian ya. Kerja yang realistis adalah membuat agent kita ya segera menjadi SAM, kan itu adalah harga mati. Kemudian begitu dong AM-nya kita harusnya bisa menjadi SAM juga. So teman-teman ya. Yang saya mau highlight sebetulnya gini tadi Bro, yang menarik mungkin juga bisa di highlight untuk teman-teman mau nanti sebagai modal untuk bertanya. Yes. Tadi ada slide yang memang sangat menarik perhatian saya adalah ketika kita merekrut, kemudian what should I do? Karena biasanya orang merekrut di dalam benaknya adalah lu harus segera bisa jadi seperti gue, gitu ya. Contoh misalnya udah militan seperti Mas Andi, ngerekrut namanya Mas Oni nggak mau tahu gimana caranya tiru aku gitu. Padahal kan nggak semua orang bisa sekuat itu ya. Dan satu ada di situ yang menarik itu adalah quality processing ya, apa yang membeli polis untuk dirinya tapi secara edukasi. Quality product untuk diri mereka sendiri. Quality product untuk diri mereka sendiri gitu. Itu kalau didalemin bagus banget Bro, suatu hari nanti kita mungkin bisa buka sesi karena harus dong nanti. Saya percaya ya, ini juga dapat ide dari Bu Nina sih. Logikanya aja, contoh kita itu nggak suka makan bakso, terus kita harus cerita tentang bakso gitu kan kayaknya berat gitu. Tapi ketika kita sudah percaya terhadap satu konten atau satu produk, which is sebetulnya kita harusnya punya kepercayaan diri juga untuk menyampaikan ke orang lain terkait hal itu. Benar. Bahkan Bu Nina pernah ngomong ya, Liz, gini, kenapa sih kenapa sih saya ini nggak pernah dapat premi yang gede-gede gitu ya. Nah, ini justru malah dibalikin ya sama Bu Nina dibalikin. Kamu punya polis gede nggak untuk kamu? Kalau kamu belum punya polis dengan premi yang gede untuk kamu, gimana kamu bisa ngeyakinin orang untuk memberikan mereka? Bu Nina ngomong kayak begitu, dan itu cukup fair, betul. Dan itu jawaban yang akhirnya cukup oh iya ya, realistis juga ya. Kalau kita mau ngeyakinin orang beli premi yang gede, artinya kita tahu seharusnya ya bahwa premi gede itu seharusnya bermanfaat untuk saya. Kan bicaranya kayak gitu, Liz, gitu. Artinya ya, kita tahu juga nih gimana cara cari marketnya plus bagaimana meyakini mereka itu luar biasa. Dan besar ini juga relatif, artinya yang dimaksud Pak Sandi besar di sini bukan berarti kita harus buka premi 10 juta, 20 juta, bukan. Tapi besar sesuai dengan income kita ya. Kalau kita tarik ke financial planner, berapa yang kita punya untuk pensiun, berapa kali dan sebagainya gitu ya Bro. Betul. Di kemampuan financial planner seperti yang Bu Lisa sampaikan, teman-teman, itu good ya, teman-teman. Di Speak juga ada sebenarnya ya. Artinya kita harus tahu ya teman-teman. Arti gini, kalau kita punya income 10 juta gitu ya. Bahkan saya pernah dengar dari Pak Dudi ya, teman-teman ya. Konsep berapa persen ya, 10% untuk tabungan, 10% untuk investasi, 10% untuk proteksi. Itu saya ingat banget ya, Pak Dudi yang menyampaikan, teman-teman ya. Artinya maksimal itu sebenarnya 30% loh teman-teman ya, yang kita coba untuk keluarkan untuk hal-hal yang di luar dari kebutuhannya kita ya. Anggap ya. Ketika porsi investasinya sudah cukup, porsi tabungan sudah cukup, lalu kita alihkan ke proteksi, itu sebenarnya akan menambahkan premi kita yang akan menjadi lebih besar dari sebelumnya. Itu Pak Dudi ngomong kayak gitu loh teman-teman. Artinya benar, konsep perencanaan keuangan harus dikuasai. Terus tadi Lisa juga menyampaikan hal yang baik ya. Sampai menunggu teman-teman yang mau bertanya ya. Ya ada nih pertanyaannya. Ada. Lanjutin dulu. Lanjut dulu. Oke. Yang Lisa tadi sampaikan benar Bapak Ibu, gini ya. Bapak Ibu SAM yang ada di dalam Zoom meeting ini adalah orang-orang yang kalau bisa dibilang tipenya star list kalau yang di dalam bisnis disebutnya ya. Gary Kinders ya menyampaikan, Gary Kinders itu adalah pemilik Kinders Brothers ya. Kinders Brothers itu adalah sebuah agensi besar di Amerika Serikat ya, di dalam bisnis asuransi jiwa, menyampaikan seperti ini. Ketika kita merekrut itu ada prinsip 10 70 20. Artinya kalau kita merekrut orang itu 10% itu tipenya star. 70% itu tipenya average, dan 20% mau diapain aja pasti nggak akan berhasil di sini. Artinya kalau kita punya 10 orang, satu itu adalah tipenya star. Ya. Nggak usah dikasih tahu, nggak usah dikasih secara detail, dia pasti akan nyari sendiri caranya. Itu tipenya star. Ya. MDRT dia pasti akan ngejar sendiri tanpa harus didorong-dorong. Ya. 7 orang itu tetap teman-teman harus di-develop, harus diajarin caranya. Tapi 2 orang
teman-teman ikhlasin aja lah teman-teman. Artinya ada yang nggak cocok juga di sini dan itu harus fair. Nah, teman-teman yang sudah SHM adalah teman-teman yang tipenya star. Nah, ini ada sebuah kecenderungan nih, Lis, ya. Tipenya star punya kecenderungan. Ya, kenapa? Karena tipe star itu kecepatannya luar biasa, ya. Kemampuannya juga luar biasa. Masalahnya adalah tipe star memperlakukan orang lain sama seperti dia, ya, memperlakukan diri sendiri. Jadi menganggapnya tipe star adalah teman-teman ya, orang-orang yang direkrut adalah star juga, teman-teman. Biasanya seperti itu, teman-teman. Jadi agak sedikit apa ya, kalau bisa dibilang mungkin kesal ya ketika mungkin orang lebih lambat cara kerjanya. Ya, bahkan teman-teman biasanya memimpin seperti ini. Gua aja dulu bisa, masa lu nggak bisa? Itu prinsip loh, teman-teman. Itu kadang-kadang saya bilang iya, tetapi kan Anda beda sama mereka. Beda dong. Betul ya. Gua aja bisa ya, dulu bisa ya, kenapa lu nggak bisa? Nah, kalau teman-teman sering ngomong dulu sebenarnya jangan jadi agent ya. Kalau orang-orang yang sering ngomong dulu itu adalah guru sejarah sebenarnya. Bisa aja. Bro, udah nih ada